Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jabar, bertemu kembali dengan saya Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, mengupdate rutin perkembangan penanggulangan COVID-19 di Jawa Barat. Tapi kali ini mood saya agak kurang happy dan bahagia. Kenapa? Karena ternyata banyak berita kurang baik yang perlu secara transparan saya sampaikan. Mayoritas karena sebagian dari kita masih tetap tidak disiplin, tidak mau pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, mengakibatkan kasus-kasus cukup meningkat. Kota-kota yang terlaporkan masih di zona Bodebek, ya. Kota Depok paling tinggi, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi, menandakan wilayah Bandung Raya dan Bodebek harus tetap selalu waspada. Kemudian juga pada tanggal 9 Juli kemarin ada penambahan rekor luar biasa, 965 dilaporkan dalam sehari, dan ini membuat kalau dibagi 7 hari ini membuat hariannya meningkat menjadi 204 kasus yang rata-ratanya hanya 80, 50, 70. Nah, ini juga harus kita waspadai. Dan juga per 6 Juli kita kesusul lagi, ternyata pasien aktif yang dirawat yang sebelumnya disusul oleh pasien sembuh, sekarang pasien aktifnya tinggi lagi. Jadi ini harus menjadi perhatian, ya, agar Jawa Barat selalu terkendali. Akibatnya indeks risiko kita yang tadinya sudah sangat baik di bawah, ya, risiko terendah di ranking 28 sekarang menjadi ranking 25. Nah, mudah-mudahan bisa kita perbaiki lagi di minggu-minggu selanjutnya. Berita-berita kurang baik selama hari-hari kemarin ini mengakibatkan yang tadinya 6 minggu kita menjaga reproduksi COVID di bawah 1, sekarang rata-ratanya naik melompat ke 1,73. Ya, ini lampu merah buat Jawa Barat, harus kembali lagi di bawah 1. Ini menunjukkan juga bahwa kita harus tetap lebih waspada. Kemudian gara-gara pasien aktifnya naik sangat tinggi, ya tentunya sebagian masuk rumah sakit, maka keterisian juga naik. Yang tadinya berhasil kita tahan di 27,9%, sekarang naik mendekati 30%. Mengisyaratkan sekali lagi kita harus disiplin untuk menghindari berita-berita kurang baik ini menjadi rutinitas kita. Kemudian ada sebuah definisi baru, yaitu pada perjalanan kita mengendalikan COVID, kita kan selalu melaporkan, ya, ada yang meninggal setelah terkonfirmasi positif. Tapi ada juga yang meninggal pada saat statusnya ODP PDP. Walaupun kita tidak tahu karena belum dilakukan pengetesan apakah ODP PDP itu positif atau tidak. Yang meninggal dunia karena statusnya ODP PDP dan belum tertes itu jumlahnya sampai kemarin sekitar 1.950. Mudah-mudahan tidak bertambah lagi seiring dengan kewaspadaan kita dalam mengendalikan epidemiologi. Jumlah warga Jawa Barat yang dites sudah 322.771, ya, terbagi dari rapid testnya 222 ribuan, dan PCR-nya sudah tembus ke 100.122 sampling. Karenanya juga dari cerita-cerita kurang baik ini, ya akhirnya level kewaspadaan juga terpengaruh. Yang tadinya kuning tidak banyak, birunya banyak, ternyata sekarang mayoritas malah menjadi kuning, birunya hanya sedikit, dan hijaunya juga naik turun di Kota Sukabumi yang harus kita waspadai. Nah, per minggu ini kita akan mulai menggeser perhitungan Jawa Barat yang hitam, merah, kuning, biru, hijau supaya sama se-Indonesia dengan gugus tugas pusat, yaitu merah, oranye, kuning, dan hijau. Itu rencana yang kita akan laksanakan. Karenanya itu level yang kuning risiko rendah ada 17 kota kabupaten. Kemudian risiko oranye sedang ada 9 kabupaten, dan ada 1 yang risiko merah, yaitu Kota Depok. Mudah-mudahan ada secepatnya zona hijau
versi perhitungan gugus tugas hutan. Berita baiknya Picobar kita, ya, Picobar itu ibaratnya kendaraan, ya, isi fiturnya itu banyak. Nah, di dalamnya itu ada kerjasama 38 fitur, jadi ada fitur donasi, fitur data, ada fitur komplain dan sebagainya. Jumlahnya ada 38 fitur kerjasama dengan 16 pihak startup yang berkontribusi. Ini salah satu apps yang menurut saya paling canggih, mungkin kayak tos serba, ya, toko segala ada, insya Allah dari Picobar untuk memastikan kita sangat transparan. Termasuk terakhir untuk tunanetra kita berikan juga aplikasi dan fitur di dalamnya. Kemudian karena kita ketahui, ya, ada lonjakan-lonjakan luar biasa, walaupun terpantau setelah lonjakan yang 900 hari-hari berikutnya turun. Tapi poinnya adalah tantangan Jawa Barat itu saya simpulkan ada satu, yaitu datangnya orang-orang dari seluruh Indonesia, ya, yang datang ke sekolah berasrama. Ini yang harus kita waspadai, apakah dites pada saat masuk berasrama atau dites sebelum datang ke Jawa Barat. Dua hal tadi harus kita lakukan untuk memastikan tidak ada persebaran yang besar di dalam Provinsi Jawa Barat. Mudah-mudahan dengan tadi reproduksi COVID 1,73, minggu-minggu ke depan kita kerja keras lagi, pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak, itu kita bisa menurunkan arti. Itu saja, dan jangan lupa tanggal 27 Juli setelah kita melalui fase edukasi, himbauan kan udah, kemudian teguran sudah pakai surat tilang. Sekarang ternyata masih banyak yang tidak disiplin, bapaknya pakai masker, anaknya enggak. Di mana-mana hanya 30% saya lihat. Akan ada denda yang kita akan lakukan, mohon maaf. Ini bukan kami pengen cari uang, ini hanya sekadar shock terapi saja, ya. Yang penting mah Anda semua rajin pakai masker, ya. Tanggal 27 Juli akan kita mulai. Mudah-mudahan disiplin semuanya, dan kita lawan COVID ini. Dan bahkan kemarin kita diskusi adaptasi kebiasaan baru sudah jadi istilah nasional, termasuk kemarin sudah mulai se-Indonesia menggunakan istilah Jawa Barat juga. Kita pasti menang melawan COVID, dan tentunya akan kita lakukan proses edukasi, kewaspadaan, kedisiplinan lebih lanjut lagi. Insya Allah dengan ini kita pasti menang melawan COVID. Kapannya terserah dari kedisiplinan Anda. Oleh karena itu taatilah himbauan-himbauan kami dalam melawan COVID ini. Sekian sekira update terkait COVID dalam minggu-minggu ini. Sampai berjumpa di update rutin berikutnya. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.